Sesungguhnya kekuatan pikiran itu mampu melahirkan penyakit dan juga menyembuhkannya. Nah, ini dahsyatnya pikiran. Musakinatul auja itu pereda nyeri. Itu mungkin bahasa Arabnya apa? Parasetamol. Ya, itu bisa menghilangkan nyeri. Kalian mungkin tadi mengalami krisis-krisis jiwa, krisis mental, stres, depresi, bingung, marah, cemas, dan lain sebagainya. Coba kalian hilangkan dengan cara apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibnu Sina itu punya kategori kondisi tubuh kita, kondisi diri kita itu 3. Kita kan selalu menyebutnya hanya 2. Kalau tidak sehat ya sakit. Tapi kata Ibnu Sina tidak, kita itu ada 3 kondisi diri kita. Yang pertama adalah sihah. Kalau ini ya jelas sehat. Yang kedua marid. Marid itu sakit. Sehat itu apa? Beliau mendefinisikan sehat itu tubuh kita sesuai tabiat dan susunannya, kemudian kinerjanya normal. Itu sehat. Jadi kondisinya natural, kinerjanya normal. Itu sehat. Kebalikannya namanya sakit. Berarti ya kalian kalau ingin tahu saya sehat apa tidak, ya cek dirimu ya, apa-apanya normal enggak. Kalau ada yang enggak normal ya ada yang enggak beres. Mbok sekedar kamu, saya kok bolak-balik menguap terus pak bolak-balik ngantuk. Mungkin ada yang enggak normal juga. Padahal tadi sudah tidur, itu berarti enggak normal. Pokoknya kinerjanya normal, situasinya alami natural, tabiatnya dan susunannya normal, berarti kita sehat. Kalau tidak begitu berarti kita sakit. Termasuk nanti jiwamu. Cuma beliau nambah 1 kategori lagi. Ini kategori tengah-tengah. Laisat bisihah wala marot. Disebut sehat tidak bisa, disebut sakit juga tidak bisa. Jadi kalau disebut sakit, gejalanya belum muncul, tapi kalau disebut sehat, kok rasanya ada yang tidak beres dengan diri kita. Nah, ini kalian dapat kategori lagi ya. Kadang-kadang kalau ketemu teman itu, gimana kabarnya, sehat? Itu boleh kalian ya jawab, rasanya sehat juga ndak, tapi sakit juga ndak. Itu kategori ketiga itu. Jadi apa di antara cirinya? Ya banyak sih beliau menyebut, tapi antara lain itu. Kalau tiba-tiba teman-teman merasa capek terus, kelelahan yang kronis, itu mesti ada yang tidak beres. Apakah itu karena mental atau karena fisik yang tidak beres? Itu biasanya kalian rasanya capek. Perasaan istirahat cukup, makan cukup, tapi rasanya kok lemes terus ya. Mungkin ada yang tidak beres. Kemudian juga stres. Tidak ada apa-apa kok rasanya stres terus ya. Cemas terus. Pikiran ini rasanya nggak ada tenang-tenangnya. Padahal juga tidak ada apa-apa. Entah karena apa. Padahal sudah belajar stoik berbulan-bulan. Kamu kan andalanmu stoikisme hari ini. Teori stoik saya hafal Pak. Tapi ya menjalankannya tetap gelisah terus saya. Ngaji filsafat di bolan-balani diulang-ulang, ya hasilnya cuma ngantuk. Nah, ada yang tidak beres. Tapi gejala penyakitnya belum muncul. Jadi misalnya diperiksakan mungkin ya kalau ke puskesmas belum ketemu, mungkin perlu spesialis yang apa yang bisa menemukan. Ini yang disebut laisat bisihah wala marot. Tidak bisa disebut sehat tapi juga tidak termasuk sakit.
Mungkin sebagian besar kita ada di sini. Kita tahu ada yang tidak beres. Tapi ya belum ketemu. Atau jangan-jangan sebenarnya kita sakit tapi tidak ngaku. Ada tidak di sini yang menyembunyikan penyakitnya? Mungkin ada. Tapi teman-teman diam-diam saja. Dan itu berat. Karena penyakitnya sendiri sudah berat, kalian menyembunyikan itu juga berat. Urusannya mental. Nah, siap-siap ya, hati-hati. Dan itu kalian sendiri yang tahu kok. Tidak akan saya tanya satu-satu. Tapi ayo kita sayangi diri kita. Baik. Jadi ini ya kondisi tubuh kita hari ini. Sehat, sakit, atau antara-antara. Sehat juga ndak, sakit juga ndak. Kita lanjutkan. Dan tadi ngutip quote menarik. Inna kuwatal fikri qadiratun ala ihdasil marodi wasyifai minhu. Sesungguhnya kekuatan pikiran itu mampu melahirkan penyakit dan juga menyembuhkannya. Nah, ini dasarnya pikiran, dasarnya akal tadi. Kalau pikiran kita positif-positif, kita lebih ceria, lebih segar, lebih sehat. Tapi begitu pikiran kita negatif-negatif, ya kita akan sakit. Jadi pikiran jadi kuncinya. Kalau teman-teman serba paranoid, mikirnya negatif terus, ya mungkin bisa sakit beneran. Ini saya kok berkeringat ya, sumuk ya, jangan-jangan jantungku bermasalah ini. Terus kamu gelisah mikir, padahal ya memang sumuk sejak tadi hujan gak jadi-jadi. Tapi karena pikiranmu negatif, ya nanti lama-lama detak jantungmu meningkat, tekanan darahmu meningkat, ada pressure dari dalam, ya bisa sakit beneran. Jadi pikiran, kata Ibnu Sina, qadiratun ala ihdasil marad, mampu melahirkan penyakit. Demikian juga dia bisa menjadi obat. Kadang-kadang kamu pusing-pusing sedikit, enggak apa-apa, pusing kayak gini biasa kok, masih bisa jalan. Tapi kalau pusing sedikit, wah ini jangan-jangan gejala stroke ini. Mungkin saya, itu sudah kamu enggak berani gerak sudah. Jadi sakit beneran. Betul. Baik, maka kendalikan pikiranmu karena banyak penyakit yang muncul dari pikiran. Nanti ada eksperimen menarik, terkenal sekali dari Ibnu Sina. Beliau bikin uji coba 2 ekor kambing yang diletakkan di ruangan terpisah. Kambing yang satu ruangannya terisolasi, tidak lihat apa-apa. Cuma kambing yang satunya ruangannya dijajarkan dengan ruangan serigala. Meskipun serigalanya tidak bisa mencapai kambing itu, cuma di depannya kandangnya serigala. Ternyata meskipun diberi makan yang sama, di treatment yang sama, kambing yang kedua yang tiap hari lihat serigala itu pelan-pelan sakit, jadi lemah, akhirnya mati. Sementara kambing yang satunya segar, biasa saja, sehat. Nah, ini eksperimennya kambing. Jadi ini untuk membuktikan tadi loh, bahwa pikiran itu ternyata berpengaruh. Yo, kambing yang kedua tadi mungkin tiap hari stres nonton, aduh serigala di depanku ini, nanti kalau saya dimakan gimana. Pikirannya kan begitu terus. Tiap hari dia ketakutan. Meskipun serigalanya ndak nabrak kita, wong dia ada di kandangnya. Itu sama kayak kalian ndak mau ngapa-ngapain karena khawatir bahaya ini, bahaya itu. Stres sendiri. Mau naik motor nanti kalau tabrakan gimana? Naik kereta, yuk kadang-kadang kereta api itu juga jadi bingung. Kamu mikir negatifnya terus. Sekelilingmu ini kamu lihat, lihat laki-laki, wah laki-laki ganas semua sekarang, garangan kabeh iki misalnya. Terus kamu takut, tidak berani berinteraksi. Nanti yang cowok lihat perempuan, perempuan itu penipu, penggoda semua. Pikiranmu negatif terus, ya efeknya ke dirimu sendiri. Kamu milih sakit atau milih sehat, ya sebagian besar dari dirimu sendiri.
pikiranmu. Jadi ya jangan sampai kita seperti kambing yang kedua. Ya bahaya di sekeliling kita selalu ada, tapi kan tidak selalu sampai ke kita. Ya nanti kalau sampai baru dibahas. Wong belum sampai saja kok kamu mikirnya sepanjang itu. Ya. Baik, saya dulu ada teman itu yang bilangnya, di sekitar kita ini bertebaran virus-virus, bertebaran bakteri-bakteri. Kita harus hati-hati loh makanya gitu kan. Tapi ya kalau sampean mikir itu nanti tidak berani keluar rumah. Wah, ada virus ini, ada bakteri ini, ya selalu saja ada di mana-mana. Baik, saya dulu ada zaman kecil sering ke sawah. Zaman kecil itu ke sawah, orang-orang desa kalau di sawah capek-capek minum ya tinggal nyeduk saja di got sebelahnya sawah itu, dia nyeduk saja diminum dan sehat tubuhnya. Sementara ya kadang-kadang kita kadang air bersih sih sehat, misalnya air sulingan, wah saya pilek Pak kalau minum itu Pak. Kita mulai manja. Dulu waktu kecil kita hujan-hujan seger, sehat. Sekarang kena gerimis saja besok pilek kamu. Jadi begitu naik motor hujan gerimis-gerimis, waduh pilek ini nanti hujan pilek. Ya pikiranmu begitu ya pilek beneran. Kamu tidak bisa menikmati hujan, pikiranmu mengarahkan ke arah sakit, ya sakit beneran akhirnya. Oke ya, jadi pikiran kuasa untuk membuat kita sakit atau membuat kita sehat. Makanya ayo mikir yang positif-positif saja, yang enak-enak saja. Jangan sakit apa sedikit terus mikirnya negatif. Waduh, ada juga loh orang itu yang tidak sakit apa-apa tiba-tiba mati misalnya. Terus kamu, wah jangan-jangan jatah saya besok. Ya sudah, kamu tidak ngapa-ngapain, sudah. Baik, itu ya. Jadi yang pertama, ayo berpikir positif. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita lebih dalam lagi. Gangguan jiwa karena masalah mental. Jadi, masalah mental itu apa? Ada 3. Cemas, depresi, stres. Kalian mungkin banyak yang, karena saya kapan itu baca berita, tingkat orang yang mengalami gejala kecemasan itu di Indonesia pesat sekali jumlahnya, peningkatannya. Kalian juga kan sering mencurhatkan overthinkingmu dan lain sebagainya. Itu gangguan kecemasan sebenarnya. Solusinya menarik, kata Ibnu Sina, kalau untuk masalah mental yang itu isinya cemas, depresi, stres, lakukan terapi mental juga. Terapi mental itu isinya 3, logika, ilmu, dan filsafat. Ini menarik ya, terapinya malah isinya belajar semua. Wong lagi stres kok disuruh belajar, itu gimana? Maksudnya apa? Yang pertama, logika itu membantu kita berpikir jernih dan rasional. Misalnya kita cemas, kadang-kadang kecemasan kita itu tidak beralasan. Cuma ya mengganggu kita tiap hari. Nah kalau pikiran kita jernih, kita bisa menegaskan, ngapain aku kok cemas, wong itu belum terjadi, masih besok, masih bisa iya, bisa tidak, kok aku sepanik itu sekarang. Ini pikiran yang bisa ngontrol kita seperti itu, logika. Jadi logika membantu kita berpikir jernih. Nah teman-teman boleh mulai latihan logika ya, latihan berpikir jernih dan rasional. Kemudian yang kedua, ilmu. Kenapa harus ilmu? Ilmu itu membantu kita memahami dunia. Seringkali yang membuat kita stres, depresi, cemas, itu kan situasi-situasi di sekeliling kita yang kita tidak paham. Kemarin waktu pandemi itu seluruh dunia belum terlalu paham tentang
kerja dan mekanismenya virus COVID-19, semuanya panik, banyak orang stres, banyak orang depresi. Tapi begitu diteliti kemudian tahu, oh ternyata virusnya ini, cirinya begini, kelemahannya ini. Ini kan ilmu. Begitu ngerti ilmunya kita tenang sudah. Banyak kecemasan-kecemasan kita karena kita belum tahu. Jangankan yang besar-besar, belum tahu yang kecil-kecil saja kan juga. Mungkin yang belum pernah ngaji ke sini misalnya membayangkan nanti ngaji di sana kayak gimana ya? Ada absennya ndak ya? Boleh ndak ya saya? Jadi kan pikiranmu kan macam-macam. Tapi begitu ke sini sekarang kamu ngerti ilmunya. Nanti datang lagi kamu sudah ngatur strategi. Oh situasinya kayak gitu, saya datangnya belakangan saja, nanti duduknya di pojok sana, kamu bisa ngatur. Lebih tenang. Maka kuncinya orang stres yang kedua itu ilmu. Ya tadi kalian misalnya belum ngerti tentang teori-teori carian humor dan lain sebagainya tadi, sekarang ngerti. Oh saya ini kok marah-marah ini urusan darah ini yang panas ini. Berarti jangan makan ini dulu, jangan ini dulu biar nggak tambah ngamuan. Ini sekarang kita ngerti ilmunya. Yang ketiga filsafat. Apa manfaatnya filsafat? Filsafat itu memberi kita kerangka makna hidup. Menunjukkan kita tujuan ideal hidup. Dan ini menenangkan. Banyak orang yang hidupnya tidak punya tujuan, tidak punya idealisme dan lain sebagainya, sehingga ngambang, sehingga mudah stres. Orang itu kalau punya tujuan hidup, punya visi, punya makna hidup, mungkin mengalami kegagalan-kegagalan kecil bagi dia biasa. Yang penting tetap lanjut menuju cita-cita besarnya. Dan cita-cita besar ideal itu ya kita menempuhnya lewat jalur filsafat. Saya sering bilang filsafat itu salah satu jalan untuk kita menseriusi hidup. Jadi selama ini mungkin kita autopilot saja. Bahkan kalian mungkin kuliah sudah semester akhir juga masih belum punya cita-cita, belum punya tujuan. Kalau ditanya hidupmu mau kamu bawa kemana? Kamu ingin hidup yang seperti apa? Belum tahu Pak, belum mikir ke sana. Bahkan jurusan ini saya kira saya juga salah ngambilnya. Kamu bisa begitu. Kamu bisa sampai dewasa tidak punya orientasi, tidak punya tujuan. Nah, filsafat membantu kita menemukan itu. Jadi menarik, kalau itu gangguan mental sifatnya, masalah-masalah mental seperti cemas, depresi, takut, solusinya 3. Logika, ilmu, dan filsafat. Nah, makanya kemarin kita ngaji terus yang jadi buku itu judulnya Menjaga Kewarasan. Jadi kita belajar filsafat itu bagian dari menseriusi hidup biar kita tetap waras. Karena waras versi kita itu kamu cari di ChatGPT juga tidak ada. Seandainya ada juga tidak mesti cocok. Karena yang tahu hidup kita itu diri kita. Jadi coba kamu tanya ya di GPT. Wahai ChatGPT, tolong bantu saya biar saya bahagia bagaimana ya. Dia mesti ngomong macam-macam tapi tidak mesti cocok dengan kita. Karena yang tahu diri kita itu kita sendiri. Nah, di sini gunanya kita logika. Di situ gunanya kita belajar sendiri biar dapat ilmu. Belajar cara berpikir filosofis biar bisa merangkai makna untuk hidup kita. Kita kenali dulu ya sisi dalam diri kita, jiwa kita. Hubungannya dengan akal, hubungannya dengan kesehatan mental. Kata Ibnu Sina, jiwa kita itu ada 3 unsur. Kadang orang menyebutnya 3 daya, 3 kekuatan. Yang pertama jiwa nabatiyah, vegetatif. Itu isinya tumbuh dan reproduksi. Jadi dorongan untuk tumbuh, bereproduksi. Tiba-tiba teman-teman ingin makan, lapar, ingin kawin, bereproduksi. Itu muncul dari daya jiwa namanya vegetatif. Jiwa nabatiyah. Seperti tumbuh-tumbuhan.
Nanti ada unsur hayawaniyah. Ini hubungannya dengan emosi, keinginan, cita-cita. Nyari enak, nyari senang, persepsi indrawi. Ini jiwa hayawaniyah. Jadi kalian punya keinginan apa, punya hasrat apa, punya emosi apa. Nah itu hayawaniyah, jiwa sensitif. Yang ketiga ada insaniyah, jiwa rasional. Berpikir, memahami, termasuk unsur moralitas, spiritualitas itu bagian dari daya jiwa insaniyah. Jadi lapisan diri kita, jadi di balik yang jasad ini, di dalamnya ada aspek vegetatif, sensitif, rasional, nabatiyah, hayawaniyah, dan insaniyah. Yang disebut kesehatan mental, kata Ibnu Sina itu kalau antara hayawaniyah dan insaniyah seimbang. Saling mendukung, saling selaras, emosi dan pikiran saling selaras. Cuma kata Ibnu Sina, keselarasan di dalam itu harus dikomandoi oleh insaniyah, oleh yang rasional. Jadi akalnya harus menang, rasionalnya harus menang, ilmunya harus menang. Jadi jangan dibiarkan hayawanannya dominan atau vegetatifnya dominan. Apa ada Pak orang yang hayawanannya, kehewanannya lebih dominan? Ya ada orang yang ambisi, emosional, segala cara ditempuh asal cita-citanya tercapai, itu hayawaniyahnya dominan. Tidak peduli aturan, tidak peduli norma, hayawaniyahnya dominan. Apa ada Pak orang yang vegetatifnya dominan? Ada. Kalau kalian tiap hari rebahan saja, makan, minum, terus bangun-bangun mikir, kapan ya aku kawin, kapan ya, nah itu berarti dominanmu vegetatif saja. Nah, kan sekarang banyak orang bilang, wah hari ini banyak generasi rebahan. Itu berarti orientasimu vegetatif saja. Kata Ibnu Sina, daya yang di dalam ini ayo dikendalikan dengan akal yang sehat. Jadi dialah yang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dialah yang bisa ngerem, dialah yang mampu mengendalikan. Akalnya jangan kalah, ilmunya jangan kalah. Cuma syaratnya tadi, akalnya harus jernih, pikirannya harus jernih. Ya kalau pikiranmu sudah kacau, ya sulit. Pikiran bisa mengendalikan. Nanti ada gangguan jiwa karena masalah emosional, sedih, atau marah, atau takut. Ini masalah emosi. Batin yang lelah, ini masalah emosi. Nah, kalau masalah emosi, menurut Ibnu Sina, solusinya adalah terapi emosional. Nah, terapi emosi kalau tadi logika, ilmu, filsafat, kalau ini musik, puisi, dan seni. Nah, ini menarik ya. Jangan salah, Ibnu Sina juga ahli musik. Beliau bisa memainkan banyak alat musik, juga bisa menyanyi. Nah, baik. Musik, kata Ibnu Sina, bisa membantu kita untuk meredakan ketegangan, menemukan kedamaian, juga mengekspresikan emosi. Kalau kalian sedang sedih, marah, atau sedang sangat jengkel, itu kan kadang-kadang coba cari alat musik apa, terus kamu main sak kapoke, lampiaskan kamu bisa. Tidak bisa Pak saya main Pak, yus dimain ke sak senengmu aja kan sudah bisa untuk pelampiasan. Ada gitar nganggur, kamu genjreng sak kapoke, sak pedote, senare, gitu ya wis puas aku misalnya. Nah ini yang disebut terapi emosional. Nyanyi, karaoke sak keras-kerasnya nyanyilah. Itu bisa meredakan ketegangan dalam batin.
Jadi musik bahkan bisa mendamaikan, tenang gitu. Kadang kalian dengerin musik apa itu rasanya sudah lupa dengan masalah-masalah yang tadi menegangkan kita. Jadi musik penting untuk membantu kita tenang. Dia bisa jadi katarsis. Lanjut. Terus puisi dan seni. Puisi bisa membuat kita lebih luas. Dulu mungkin teman-teman masih ingat ya, kalau tidak salah tokohnya Hasrat Inayat Khan. Kata beliau, kalau kata-kata sudah tidak berdaya, maka puisi bisa membantu. Kalau puisi juga masih tidak ngangkat, musik bisa mewakili kita. Musik ya bukan lagunya, bukan syairnya. Kalau syairnya kan cenderung ke puisi, tapi musik itu kan tidak ada kata-katanya, dan kepala kita akan menerjemahkan sesuai kondisi kita masing-masing. Ya nanti kalau digabung dengan pandangan sufi yang lain, pada puncaknya sebenarnya katarsis paling hebat adalah kediaman kita. Jadi keheningan itu bisa, tapi yang paling tidak kan coba kalau teman-teman sedang sangat marah, sedang sangat sedih, dan belum bisa mengatasi sendiri. Misalnya tadi pikiran yang kita minta untuk mengendalikan sudah tidak berdaya karena saking sedihnya kita. Seni dan musik, juga puisi bisa membantu. Setiap kita pasti bisa nulis puisi. Tidak ada puisi yang jelek. Jadi kalau ada orang bilang, ini puisinya jelek, loh justru yang jelek itu lebih puitis. Makanya kalian pede saja, tulis saja. Lampiaskan apa yang ada di pikiranmu, suka-suka kamu sudah. Nah, ini kan sebutannya makanya puisi. Ya kalau nulis beneran kan kamu rapi, ada subjek, predikat, objeknya, kalimat utuh. Tapi begitu puisi, sudahlah nulis saja. Tidak usah ditanyakan ini maksudnya apa, itu maksudnya apa. Suka-suka kamu saja. Karena memang tujuannya untuk katarsis. Baik, jadi kalau teman-teman mengalami gangguan jiwa karena masalah emosional, ini musik, puisi, seni bisa membantu. Lanjut. Sekarang gangguan jiwa karena masalah spiritual. Ini harusnya agak panjang ya. Ketika kita merasa kehilangan makna hidup. Kita merasa jauh dari Tuhan. Nah, kata Ibnu Sina, ambil terapi jenis spiritual. Terapi spiritual itu komponennya 3. Doa, zikir, dan meditasi. Menenangkan diri, uzlah. Doa bisa membantu kita menemukan kedamaian batin. Zikir bisa membantu kita fokus pada hal-hal yang positif. Meditasi bisa membantu kita menenangkan pikiran dan tubuh. Jadi jangan lupa Ibnu Sina itu pikirannya lengkap. Nanti kitab-kitabnya belakangan juga tidak hanya filsafat, tapi corak tasawuf, corak mistiknya juga kuat. Beliau juga menulis misalnya falsafah masyrikiyah, filsafat timur. Beliau juga punya cerita-cerita seperti Hai bin Yaqdhan. Hai bin Yaqdhan itu yang lebih nulis cerita itu dulu ya Ibnu Sina, meskipun nanti nama tokohnya diambil oleh Ibnu Tufel untuk menulis cerita yang sama tapi dengan plot yang berbeda. Ada banyak cerita-cerita spiritual yang ditulis oleh Ibnu Sina karena beliau juga concern dengan masalah-masalah spiritual. Bahkan di falsafah masyrik itu ya beliau melihat bahwa manusia itu ada secara spiritual,
ada tipe abid, ada tipe zahid, ada tipe arif. Abid itu orang yang menghidupkan spiritualitasnya lewat jalur ibadah. Rajin sholat, rajin puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Ini tipe abid. Ada tipe zahid. Tipe zahid itu seperti para sufi yang melakukan uzlah, takholak bi ahlakillah, dan lain sebagainya. Ini tipe zahid. Menjauh dari godaan dunia, keramaian dunia, memantapkan diri hanya menuju Allah saja. Ini namanya tipe zahid. Kemudian yang terakhir tipe arif. Tipe arif itu orang yang sudah mengalami pencerahan. Orang yang sudah kasyaf, sudah ma'rifat, sudah ngerti hakikat segala sesuatu. Ini tipe arif. Ada abid, ada zahid, ada arif. Kalau kalian tipe apa? Abid kah? Sholatnya masih bolong-bolong, Pak. Tidak berani bilang abid. Zahid, apalagi, Pak. Arif, sangsoyo. Tapi ini jalur-jalur untuk menghidupkan spiritualitas kita. Nanti orang yang menempuh jalur ini ingin menghidupkan spiritual, namanya adalah murid. Murid itu ya secara letterlek kan orang yang menginginkan. Tentu saja murid nanti dituntun oleh mursyid. Orang yang menuntun, menunjukkan. Jadi baik, masalah spiritual, orang menyebutnya hari ini ada istilah krisis spiritual. Krisis spiritual itu tidak sekedar lupa Tuhan, tapi orang merasa kosong, merasa hampa, hilang makna. Mungkin kalian sering bertanya pada dirimu, hidup kok seperti ini ya? Apa gunanya aku hidup? Apa pentingnya sih aku hadir di dunia ini? Ini krisis-krisis spiritual. Jadi, apa makna diriku? Apa makna kehadiranku? Siapa sih aku ini? Aku dulu tidak minta kok dihadirkan sekarang. Itu kalau kalian lelah dengan hidupmu sampai selevel itu, kalian sedang mengalami krisis spiritual. Kalian merasa tidak bernilai, tidak bermakna. Krisis spiritual itu biasanya diawali dari, tadi sudah sedikit saya sebut, kalian lupa tujuan. Kalian tidak tahu hidupmu itu mau kemana. Dan dulu asalnya dari mana. Ini kalau orang Jawa konsep ini disebut sangkan waraning dumadi. Kalian lupa aspek ini sehingga kalian kelelahan sendiri. Kalian lupa bahwa hidup ini dulu asalnya dari mana dan besok mau menuju kemana. Kalian anggap hidupmu itu ya seputar aktivitasmu sehari-hari itu saja. Yang mahasiswa menganggap hidup itu ya seputar kuliah, kos-kosan, pacaran, mungkin seputar itu saja. Padahal tidak sekedar itu, kalian dihadirkan oleh Allah untuk hidup. Nah, kalau ada yang alami begini, batinmu sedang sangat lelah, berarti kalian sedang mengalami krisis spiritual. Hal yang sama sering disebutkan berhubungan dengan peradaban barat yang terlalu positivistik. Kalau teman-teman baca tulisannya Sayyid Nasr itu, barat itu maju luar biasa, tapi dia melupakan satu unsur yang sebenarnya esensial, fitri dalam diri manusia, yaitu aspek spiritual. Sehingga kemudian belakangan kan banyak orang barat yang kemudian geser ke ranah spiritualitas. Baik ya, kalian coba ya mulai introspeksi. Ya hidup kita ini lengkap sih, ada
fisik jasadnya, tadi ada emosinya, ada mentalnya, ada jiwanya, dan ada unsur spiritualitasnya. Semuanya harus waras. Kalau ada yang tidak waras, ya hidupmu akan tidak seimbang, timpang. Jadi keywordnya konsep kesehatan mentalnya Ibnu Sina adalah keseimbangan. Makanya tadi cairan-cairan tadi tidak ada kok. Harus cairan ini saja tidak ada. Ya semuanya penting tapi jangan berlebihan. Jangan ada yang terlalu dominan. Nanti akan menyusahkanmu. Baik, nah solusi apa kalau kalian mengalami krisis spiritual? Ya terapi spiritual. Yang pertama doa. Doa itu tidak sekedar minta pada Tuhan, tapi juga kesadaran kita bahwa kita itu lemah. Ada banyak hal yang kita tidak mampu, maka kita perlu intervensi, perlu Tuhan membantu kita. Jadi, dan bukan masalah dikabulkan atau tidak dikabulkan kalau dalam konteks ini, tapi kesadaran kita bahwa Tuhan selalu ada, selalu hadir, dekat dengan kita, itu sudah membuat kita nyaman. Jadi yang kesadaran ketuhanan, kesadaran ilahiyah inilah yang selama ini sering lepas dari keseharian kita. Sekali-sekali kalau teman-teman bisa ya, coba dicek dalam sehari kira-kira berapa menit atau berapa puluh menit, syukur-syukur ada ndak 1 jam teman-teman melakukan aktivitas dengan sadar bahwa Allah sedang mengawasiku, Allah selalu dekat dengan aku. Pernah ndak begitu? Mungkin sedang kuliah sih dengan dosen, saya kuliah kayak gini, ya Allah mengawasi loh ya saya. Nah itu pernah, kesadaran ini kira-kira berapa persen muncul dalam hidup kita? Wong kadang-kadang sholat saja ndak ada kesadaran itu kan juga. Padahal sholat itu momen ketika kita berhadapan-hadapan dengan Allah, tapi kesadaran itu juga tidak muncul. Kayak kita ngobrol dengan orang, tapi kita tidak peduli yang kita ajak ngobrol siapa. Ya untungnya Allah itu sangat sayang dengan kita. Baik, oke ya, ini krisis spiritual. Selain doa juga ada zikir. Zikir itu ya makna letterleknya ingatan dan sebutan. Jadi pikiran kita senantiasa dalam kesadaran Tuhan dan mulut kita senantiasa menyebut namanya, terus itu disebut zikir. Meditasi ya aktivitas menenangkan diri. Kalau dalam Islam ada istilah iktikaf, berhenti sejenak, ada istilah muhasabah, ada istilah tafakur, itu setara dengan itu. Menghidupkan mindfulness dulu pernah kita bahas. Jadi ini krisis spiritual. Krisis spiritual ini gejalanya paling samar. Kalau krisis sebelumnya teman-teman stres, teman-teman depresi, teman-teman marah, itu kan kelihatan. Tapi begitu krisis spiritual tidak kelihatan. Hanya kita yang tahu, karena berhubungan dengan dimensi batin kita yang agak dalam. Mungkin kelihatan orangnya sabar, tidak stres, nyaman, bisa menikmati hidup, tapi sebenarnya dia merasa hampa, merasa dirinya kosong. Nah itu bisa saja begitu. Makanya ini teman-teman harus lebih dalam melihat dirinya untuk melihat kalau ada masalah-masalah spiritual. Kita masuk ke beberapa quote yang menurut saya menarik dari Ibnu Sina. Yang pertama, ini quote-nya bahasa Arab ya, tidak apa-apa, anggap saja ngaji kitab kuning. Ini menarik kata beliau. Musakinatul auja'i al-masyu at-tawilu wal insighalu bima yufrihul insan. Musakinatul auja itu pereda nyeri.
Itu mungkin bahasa Arabnya apa? Paracetamol. Ya, itu musakinatul auja. Pereda nyeri itu apa? Al-masyu atau wilu, jalan-jalan. Atau wilu yang jauh. Healing. Bahasamu hari ini healing. Ya biasa, kalau kamu sedang pusing terus teman mengejak jalan-jalan yuk, tak traktir, langsung sembuh mesti pusing. Jadi al-masyu atau wilu. Tapi yang menarik yang kedua, wal insigolu bima yufrihul insan. Dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang membahagiakan orang lain. Itu bisa menghilangkan nyeri. Kalian mungkin tadi mengalami krisis-krisis jiwa, krisis mental, stres, depresi, bingung, marah, cemas, dan lain sebagainya. Coba kalian hilangkan dengan cara apa? Sibuklah berkontribusi untuk orang lain. Kecemasanmu, rasa depresimu mungkin banyak terkikis. Karena secara sekaligus ketika kamu berbuat baik pada orang lain, sebenarnya kalian sedang menegaskan dirimu bahwa ternyata aku ini penting juga ya. Ternyata aku ini ada gunanya juga ya. Ternyata aku ini meaningful juga dalam hidup ini. Itu menggembirakan. Jadi kalau kita berbuat baik pada orang lain, itu sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Kan itu ada hadisnya yang begitu. Dan ini memang makna langsungnya begitu. Begitu kita mampu berbagi kebaikan pada orang lain, muncul kalau bahasa psikologi namanya self-esteem. Kebanggaan diri. Alhamdulillah meskipun kecil, aku bisa bantu orang lain. Meskipun sepele, hidupku ternyata bermakna juga. Nah itu yang disebut al-insigol bima yufrihun nas. Ya kalau yang pertama al-masyu atau wil itu memang untuk meringankan hati, maksudnya keluar-keluar sana loh, jangan stuck di situ terus. Kalau kamu di kamar terus murung, terus mengurung diri, ya tidak longgar hidupmu. Biar tidak sumpek lagi, tidak stres. Coba lihat keluar-keluar. Ya ke sekitar-sekitar lah. Pak, saya tidak punya uang, Pak. Keluarnya paling ke kos sebelah. Tidak apa-apa. Mungkin di kos sebelah kamu akan ketemu temanmu yang lebih susah daripada kamu. Itu kan kamu terus bersyukur. Alhamdulillah. Nasibku jelek tapi ternyata ada yang lebih jelek. Itu gunanya kamu healing-healing jalan-jalan keluar. Nah ini menarik ya satu kalimat ini. Musakinatul auja. Lanjut. Quote kedua. Nah ini wanti-wanti dari beliau. Ini yang kadang-kadang kita berat menjalankannya. Ihdharul batnah. Jagalah benar-benar perutmu. Fa inna aksaror ilali innama tatawalladu min fudulit to'ami. Sesungguhnya sebagian besar penyakit itu muncul dari berlebihan makan. Ini nanti hubungannya dengan diet ya. Makanlah yang tepat sesuai kebutuhanmu. Tidak hanya yang bergizi, tapi termasuk tadi ya, yang sesuai kondisi mentalmu. Mungkin kamu perlu memperkuat unsur apa, melemahkan unsur apa. Karena kuncinya ada di makanan. Maka peringatannya Ibnu Sina, ihdharul batnah. Khawatirlah dengan perutmu. Jadi jaga itu. Karena perut kita itu sifatnya sangat toleran, terbuka. Apa saja kita masukkan, dia terima. Kalau mulut kan enggak. Mulut itu pahit kita muntahkan. Enggak enak kita lepeh. Tapi kalau perut kita isi apa saja dia oke. Makanya kita harus menjaganya dari luar. Karena di dalam dia welcome saja sih kita kasih apa. Sarapan gorengan oke.
Nanti makan siang gorengan lagi, oke. Malam-malam gorengan lagi, oke. Seminggu 7 hari Indomie terus, oke, enggak apa-apa. Dia nerima saja. Padahal kunci kesehatanmu ada di situ. Ada yang bilang perut itu otak kedua, kepala kedua kita. Jadi sebagian besar penyakit jalurnya di situ. Maka perhatikan apa yang kita masukkan ke dalam perut kita.